Kita harus dukung investasi asing. Mari kita memberi manfaat bersama. Ya. Kehormatan kita adalah mitra siapapun, apalagi mitra dari luar. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Ya, investasi dari Lotte Chemical Korea Selatan ini senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Prabowo dengan didampingi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara resmi membuka pengoperasian pabrik petrokimia terintegrasi milik perusahaan Lotte Chemical Korea Selatan. Dalam peresmian ini, Presiden Prabowo menegaskan pabrik petrokimia terintegrasi ini menggabungkan efisiensi energi tinggi dan sistem rendah karbon. Pabrik yang beroperasi sejak Oktober 2025 ini masuk dalam proyek strategis nasional. Investasi proyek New Ethylene Project ini sebesar 4 miliar dolar Amerika atau sekitar 63 triliun rupiah akan menghasilkan 15 jenis produk utama termasuk etilena dan propilena. Kita harus dukung investasi asing. Mari kita memberi manfaat bersama. Ya. Kehormatan kita adalah mitra siapapun, apalagi mitra dari luar, datang ke kita, investasi uang mereka yang mereka cari dengan susah payah puluhan tahun, mereka percaya sama kita. Di sini mereka beri manfaat kepada kita. Kita harus amankan, kita harus jaga mereka supaya mereka di sini nyaman, mereka di sini kita terima dengan hati dan tangan terbuka, dan tidak boleh ada unsur-unsur yang mengganggu. Kita saling menghormati, saling memberi kebaikan. Dengan demikian kita akan cepat lompat. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah terus bergerak memberantas praktik curang ekspor crude palm oil atau CPO beserta turunan produknya. Ya, 87 kontainer minyak sawit siap ekspor disita di Pelabuhan Tanjung Priok akibat melanggar aturan ekspor. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Menteri Perdagangan, Kapolri dan Satgasus mengungkap praktik pelanggaran ekspor CPO yang telah merugikan keuangan negara sebesar 2,8 triliun rupiah. Operasi gabungan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perpajakan, Kepolisian dan Satgasus berhasil menyita 87 kontainer yang akan mengekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya. Menteri menegaskan penyitaan 87 kontainer ini sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara. Operasi ini menjadi langkah penting dalam menegakkan aturan ekspor dan menjaga potensi penerimaan negara. Pemerintah memastikan akan terus mengawasi 290 perusahaan sawit yang berorientasi ekspor agar ekspor hasil turunan CPO berjalan transparan dan sesuai regulasi demi stabilitas industri nasional. Pemerintah tidak akan kompromi ya, terhadap segala bentuk kecurangan, termasuk segala bentuk kecurangan dalam kegiatan ekspor. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bea Cukai bahwa pemerintah ingin, kami sebagai pembina industri ingin sektor industri termasuk kelapa sawit atau sawit dan turunannya ini bisa menjadi industri yang berkeadilan dan juga akuntabel. Kami melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, yaitu kita mengupayakan sedemikian rupa agar terjadi perbaikan dari ICOR, ya, ICOR, dan inilah salah satu upaya yang jelas, konkret, ya, dalam rangka kita memperbaiki ICOR, dalam rangka kita menambah pemasukan negara. Ya, sementara itu Direktorat Jenderal Bea Cukai menekankan ataupun menegaskan penindakan terhadap 87 kontainer pelanggaran ekspor CPO ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sisi ekspor komoditas.
Iya, Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama menjelaskan bahwa penindakan yang dilakukan tim Satgasus terhadap 87 kontainer ini merupakan upaya proteksi terhadap aksi curang ekspor minyak sawit. Di mana aksi curang ekspor sawit ini bisa merugikan negara sebesar 2,8 triliun rupiah. Untuk itu, Direktorat Bea Cukai akan terus memperketat akses keluar masuk produk ekspor komoditas CPO. Selain itu, upaya penegakan hukum ini merupakan bagian dari peningkatan potensi penerimaan keuangan negara dari sektor ekspor minyak sawit. Pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2025, kita telah berhasil melakukan penegahan terhadap 87 kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Barang tersebut diberitahukan sebagai petimeter dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai 28,7 miliar yang pada dokumen awal tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk larangan pembatasan ekspor atau LARTAS. Namun hasil pemeriksaan Laboratorium Bea Cukai dan Institut Pertanian Bogor yang disaksikan oleh Satgasus Polri menunjukkan bahwa barang tersebut mengandung produk turunan CPO sehingga berpotensi terkena bea keluar dan ketentuan ekspor. Pemirsa, harga minyak terkoreksi pada Kamis seiring meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap potensi kelebihan pasokan serta melemahnya permintaan di Amerika yang merupakan konsumen minyak terbesar di dunia. Minyak mentah berjangka Brent ditutup turun 0,22% menjadi $63,38 per barrel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate terkoreksi 0,29% ke posisi $59,43 per barrel, di mana penurunan harga minyak ini memperpanjang tren pelemahan selama 3 bulan berturut-turut hingga Oktober, dipicu kekhawatiran akan kelebihan pasokan global. Kondisi ini terjadi di tengah peningkatan produksi oleh OPEC Plus serta masih melonjaknya output dari produsen non-OPEC. Dari sisi permintaan, ini prospeknya juga dinilai lebih lemah dari perkiraan sebelumnya. Berdasarkan catatan JP Morgan, hingga 4 November permintaan minyak global hanya naik 850.000 barrel per hari, lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 900.000 barrel per hari. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona merah pada Kamis dipicu oleh aksi jual sektor teknologi yang kembali terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan kekhawatiran atas valuasi saham yang dinilai sudah terlalu tinggi. Pada penutupan perdagangan Kamis, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,84% ke level 46.912. Indeks S&P 500 merosot 1,12% ke posisi 6.720 dan indeks Nasdaq Composite anjlok 1,9% ke level 23.053. Sementara itu dari Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa merosot pada Kamis, tertekan penurunan tajam saham teknologi, sementara investor mencermati hasil laporan keuangan yang variatif serta data ekonomi utama yang mengecewakan. Indeks Stoxx 600 ditutup turun 0,7% ke level 567,9. Indeks DAX Jerman turun 1,31% ke posisi 23.734 dan indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,42% ke level 9.735.